الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونخفض نرجو رحمته وتخشى عمله إن عذاب الجد بالكفار الملحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بخير ما يوصي المؤمنون بأخاه المؤمن تقوى الله تعالى فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal takwa dan iman kita senantiasa selamat dunia dan akhirat. Kemudian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama duduk di rumah Allah yang mulia ini. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dapat mendengar sayup-sayup suara takbir di jendela-jendela rumah sakit. Hari ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini berapa banyak orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi tak dapat bersama dengan kita bertakbir. Orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita, lembut tangannya, tangan yang dulu pernah kita cium saat lebaran yang telah lalu meminta maaf kepada mereka. Mereka yang besar jasanya kepada kita, tapi di atas sayang kita, Allah lebih sayang kepada mereka. Maka kalimat takbir bergema melelehlah air mata mengenang jasa mereka. Bukan kita menyesali kepergian mereka, tetapi karena cinta dan kerinduan yang mendalam. Orang yang rindu maka akan pecahlah tangisnya mengingatkan masa lalu dengan orang yang dicintainya yang telah meninggalkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha disebut dengan Aid karena dia adalah hari raya. Disebut Aid karena ia pernah datang tahun lalu dan datang di tahun akan datang. Kemudian apakah dia akan datang di kemudian hari kelak? Mungkin dia akan datang kembali, tetapi kita belum tentu masih berada di atas tanah yang sama-sama kita injak ini, atau bahkan kita telah masuk ke dalamnya.
Maka oleh karena itu anggaplah ini adalah khutbah Idul Adha yang terakhir yang akan kita dengar dan salat terakhir yang akan kita laksanakan. Setingkah kita meninggalkan dunia ini, orang beriman tidak akan pernah sedih. Andaikan umurnya bertambah maka bertambah amal solehnya. Andaikan berkurang maka akan berhenti dari segala dosa. Silih berganti Idul Adha kita lewati, maka Idul Adha ini akan tetap mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Siti Hajar. Oleh karenanya, khutbah kali ini kita akan melihat hikmah di balik sejarah Nabi Ibrahim, sejarah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Yang pertama, adapun hikmah daripada sejarah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, bahwa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujian tidak akan pernah berhenti. Semua para sahabat, para nabi, orang yang paling dekat dengan Allah dan dicintai Allah, tapi cobaan mereka bukan tiada bahkan semakin besar. Namun berapa berbeda dengan kita. Dengan ujian kita meratap kepada Allah siang dan malam dan sepanjang waktu. Mereka semakin besar cobaan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, orang yang disayang Allah. Al-Khalil, yang paling dekat dengan Allah. Mengapa ujiannya silih berganti? Ujian yang pertama datang dari seorang ayah yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim berkata, apa jawaban Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiruka Rabbi, aku akan tetap memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi khafiyya, Allah itu sangat sayang kepadaku. Ini adalah pelajaran bahwa ujian datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kalau sudah hijrah, sudah ke masjid, maka ujian tidak akan datang lagi. Kita hijrah bukan berhenti dari ujian, karena ujian akan berhenti manakala kita telah meninggalkan dunia ini. Akan tetapi kita akan tetap memikul beban yang sama, namun dengan kekuatan yang berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim lolos dari semua ujian terberat. Namun ada ujian berat lagi, yaitu ujian kerinduan kehambaan hati ingin mendengarkan tangisan anak kecil di dalam rumah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, berikan aku ya Allah anak yang saleh. Maka selama 86 tahun ia berdoa kepada Allah. Namun adakah hari ini orang yang meminta berdoa satu harapan dan cita-cita selama 86 tahun, bahkan hanya beberapa malam tahajud, infak dan sedekah dan puasa, tetapi belum terkabul yang dipintanya, tetapi merasa Allah tidak menyayanginya. Kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tak sulit bagi Allah memberikan apa yang kita cintai dan kita harapkan. Tetapi Allah ingin kita merintih dan meneteskan air mata di keningan malam bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu pesan pertama dari kisah Nabi Ibrahim ini ialah bahwa hidup tidak lepas dari ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Andaikan usia kita sampai besok pagi, maka jadikanlah ia sebagai ladang akhirat. Dan andaikan usia kita hanya sampai nanti malam, kita bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah ingin kita berhenti dari segala dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelajaran yang kedua ialah sesungguhnya tidak ada tempat berharap kecuali hanya kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Jangan kita gantungkan harapan sepenuhnya kepada manusia. Betapa banyak mereka yang dulu kita anggap kawan justru berakhir menjadi lawan. Mereka yang tempat bercerita dan berbagi justru menjadi sembilu yang membunuh secara perlahan. Yang dulu menyanjung dan memuji menjadi penghina dan pencerca, menggantungkan pada benda dan kemewahan, ia pun akan binasa. Bergantung pada kekuasaan, ada masanya kekuasaan itu dilepaskan dan akan digantikan orang lain. Kuasa pun akan sirna. Betapa banyak sudah manusia bergantung pada kekuasaan yang dulunya dipuji dan dimuliakan. Semua tempat dikunjungnya, bertemu orang-orang besar seluruh penjuru dunia. Namun beriringnya waktu, semua itu pun lepas karena waktu hilang oleh masa. Yang tampak hanya gambar di dinding yang terpajang kenangan masa lalu. Tapi kita kan
gantungkan harapan kepada Allah. Dialah zat yang menguasai jiwa dan alam semesta. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Jadi pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim ialah berharap hanya kepada Allah. 86 tahun berdoa meminta kepada Allah baru terwujud. Maka mengingat kisah ini, sabarlah kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita sedang menyerahkan nasib kepada Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Kita telah berusaha berdoa tapi belum terwujud. Berarti Allah tahu apa yang tersembunyi yang tidak kita tahu. Dan sesuatu yang buruk yang kita kehendaki itu Allah mengetahuinya, sementara kita tidak mengetahui. Tapi kadang kita paksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Kita sudah buat target-target sesuai kehendak kita. Maka meminta kepada Allah bukan sekedar keinginan semata, tetapi meminta kebaikan di balik yang kita minta, dan tidak mengundang bencana dan malapetaka yang justru membahayakan diri kita sendiri. Kemudian pelajaran terakhir ialah puncak dari cinta ialah ketika seorang sanggup berbagi. Hal itu tampak dalam kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Hajar dan Ismail. Setelah kelahiran Nabi Ismail, ia ingin memiliki Nabi Ismail selamanya. Tapi Allah berkata lain. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang disayangnya, yang selama 86 tahun dia berdoa mengharapkannya. Ketika diperintahkan Allah, dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku, anni adbahuka fanzur madza tara, aku menyembelihmu, apa pendapatmu wahai Ismail?" Wahai anakku, ternyata anak yang saleh bertemu orang tua yang saleh. Lantas Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Laksanakan perintah Allah wahai ayahku, insyaallah aku akan bersabar wahai ayahku. Pelajaran ini dapat kita ambil ialah hikmahnya, maka kaitannya tidak terlepas dengan ibadah kurban. Maka pantaslah Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini mengingatkan bagi orang yang mampu namun enggan berkorban. Korban bukan hanya dibatasi dengan memotong sapi, kerbau dan sejenisnya. Namun bagi orang yang tidak mampu membeli hewan kurban, kita bisa berkorban dengan menyisihkan sebagian uang untuk pembangunan masjid dan kepentingan umum lainnya. Bisa berkorban dengan pemikiran, berpikir bagaimana membangun rumah Allah dengan sebaik mungkin. Bisa pula berkorban dengan tenaga, misalnya bergotong royong bersama membangun masjid dan fasilitas umum lainnya. Bisa pula berkorban dengan waktu, yakni meluangkan waktu menghadiri pengajian dan kajian agama di masjid-masjid dan kepada para ulama. Maka pelajaran terakhir ini juga mengajarkan kita menjadikan anak yang soleh. Maka terbentuk dari orang tua yang soleh pula. Maka jangan bermimpi berharap anak yang soleh jika orang tua lalai dari tanggung jawab kepada Allah dan dalam tanggung jawab ibadahnya sendiri. Orang tua akan mampu membentuk seorang pribadi anak yang soleh. Maka orang tua pun harus paham dengan agama. Hari ini berapa banyak orang yang tidak paham pentingnya seorang anak yang soleh. Maka kapan mereka tahu pentingnya mengajarkan anak yang soleh? Manakala orang tua sudah berada di usia senja, yang ada menjadi tanda-tanya. Ada yang lebih penting dari sekedar memberikan mereka materi. Ada yang lebih penting selain fasilitas dunia, yakni ilmu agama. Manakala sudah berada di penghujung usia, timbullah pertanyaan, berapa banyak anak yang sudah kita berikan materi sampai dewasa? Apakah mereka yang mampu mentalkinkan la ilaha illallah saat kita meregang nyawa sakaratul maut yang begitu dahsyat? Puluhan tahun dari mereka kita berikan fasilitas dunia. Adakah dari mereka yang mampu berdiri menjadi imam saat telah kita terbujur kaku tanpa nyawa untuk mensolatkan kita? Mereka yang puluhan tahun kita berikan warisan harta berlimpah. Adakah dari mereka yang duduk sejenak setelah sholat mengatakan pergi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu, tapi betapa rahmat Allah turun di situ sehingga lembutlah hati untuk selalu menerima kebaikan. Kapan kita berhenti belajar mengaji dan beribadah? Yakni sampai sakaratul maut memisahkan jasad dan roh kita.
Semoga Allah mengambil roh kita semua saat kita dalam pengajian dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana binail ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadati wat taqwa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal bala' wal zalal wal mihan was su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana